Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Leli Septiani, bertugas di SMA Negeri 1 Bantarujeg sebagai guru sosiologi. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK UPI dengan program studi sosiologi. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMA Negeri 1 Bantarujeg kelas 10 IPS 7 dengan materi bentuk penyimpangan sosial. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Oke, Sustiawati silakan. Belum siap. Sebelum belajar Allah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Sudah selesai. Itu cek kehadiran dulu ya. Ya, Siapa yang tidak hadir? Siapa? Abidal. Kenapa Abidal? Apa? Siapa lagi? Ajwa kenapa? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Darul. Kenapa Darul? Apa? Dika. Dika. Dika kenapa? Apa? Siapa lagi? Febian. Febian kenapa? Apa? Berarti ada 5 orang ya yang tidak hadir. Ya, Bu. Ya, kita doakan dulu yang tidak bisa ke sekolah karena sakit atau kondisinya kurang sehat. Kita doakan agar segera sembuh, segera kembali ke aktivitas seperti biasanya ya. Silakan dicek dulu kerapihan pakaian, kemudian bukunya disiapkan dulu, kebersihannya dicek, kalau ada sampah di bawah. Sudah dicek? Sudah siap semuanya? Ayo, udah rapi. Oke. Nah, ada quotes of the day untuk hari ini. Silakan dibacakan dulu. Siapa yang mau membacakan? Oke, Naima, silakan bacakan dulu. Hanya karena orang lain berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama. Ya, pernah gak sih kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain? Nah, Gimana kitanya? Respon kitanya apakah melakukan hal yang sama atau tidak? tidak. Apa? Tidak. Terus gimana kalian? Kabur? Cimai. Udah pasrah ya? Nah, kita ya kalau kita membalas dengan yang sama, berarti kita sama aja kayak dia. Kalau kita dibully, kita jadi pembuli, berarti sama kita juga ya, sama-sama nggak baik. Nah, minggu kemarin kita belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Oke, Rida, silakan Rida. Minggu kemarin kita telah belajar tentang nilai dan norma sosial. Ya, nilai dan norma sosial. Apa itu nilai dan norma sosial? Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, sedangkan norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, kedengeran? Nilai dan norma yang kita pelajari minggu kemarin ya. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap berharga. Apa yang kalian anggap berharga? Keluarga. Apa lagi? Uang. Ada uang. Ada yang jawab uang. Nah, nilai kalau norma itu adalah aturan dari semua
nilai-nilai disatukan oleh norma. Kalau kita tidak melakukan sesuai nilai dan norma yang ada, berarti kita termasuk ke perilaku menyimpang. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 3. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami definisi perilaku menyimpang. Kemudian peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Dan peserta didik diharapkan mampu menganalisis penyebab dan dampak dari perilaku menyimpang. Manfaatnya, untuk apa sih Bu kita mempelajari perilaku menyimpang? Bukan untuk mengajarkan kalian agar berperilaku menyimpang, tapi justru sebaliknya. Dengan kita belajar perilaku menyimpang, itu diharapkan kita agar tidak melakukan penyimpangan, karena kita tahu oh itu berarti penyimpangan, salah, berarti kita nggak boleh kayak gitu. Garis besar kegiatan pembelajaran, ada pengantar materi, nanti sedikit. Kemudian orientasi pada masalah, mengorganisasikan dengan diskusi. Kemudian membimbing penyelidikan kelompok, menyajikan hasil dengan presentasi, dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ruang lingkup materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu adalah penyalahgunaan obat terlarang. Jadi bentuk-bentuknya ya. Yang kedua itu adalah penyimpangan seksual. Ketiga, kenakalan remaja. Keempatnya, kriminalitas, penyebaran hoax, dan penyimpangan gaya hidup. Sebelum kita ke materi intinya, silakan dibuka dulu HP-nya. Kita akan mulai pretest. Pretest dilakukan agar ibu tahu sebagaimana sih pemahaman kalian sebelum kita lakukan pendalaman materi. Silakan dibuka pretestnya. Kalau misalnya di sekolah, kita di sekolah tata tertibnya apa? Apa aja? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Tapi kalau ada siswa, oknum siswa yang merokok di sekolah, berarti itu termasuk ke Penyimpangan sosial. Karena dia berperilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Nah, bentuk-bentuknya yang pertama, bentuk perilaku menyimpang, pemakaian dan peredaran obat terlarang. Seperti yang sudah kalian tahu ya, ini adalah Lem. ya lem. Lem. Lem ini ganja. Lem itu obat-obatan banyak di sini ada ganja. Penyimpangan seksual adalah bentuk penyimpangan orientasi seksual yang tidak lazim. Jadi maksudnya kalau laki-laki harusnya ke perempuan, yang perempuan ke Laki-laki. Jangan misalnya yang laki-laki malah ke laki-laki atau yang perempuan ke perempuan lagi. Nah, ada istilah LGBT atau LGBT. L itu adalah lesbian. Lesbian dari siapa ke siapa? Perempuan. Ya, perempuan dengan perempuan. Kalau gay, Cowok dengan laki-laki. laki-laki ke laki-laki. Biseksual, kalau biseksual dua-duanya suka.
Kemudian kenakalan remaja, kalian pasti udah sering ya dengar kenakalan remaja. Contohnya apa? Minder. Jadi kenakalan remaja itu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja usia 14 sampai 17 lah. Kalian berapa usianya? 16. Berarti kalian kalau melakukan sebuah perilaku yang menyimpang itu yang maksudnya ke kenakalan remaja. Contohnya selingkuh ya. Ini apa kelihatan nggak? Kelihatan. Mabuk-mabukan ya ceritanya. Itu ya. Nah, ini contoh dari kenakalan remaja. Kita terlalu sibuk dengan cara tidak menjadi kekuasaan, kekayaan, kekuatan, keunggulan, dan perubahan. Itu kalian sudah menguasai dan merendahkan seseorang. Karena ketidakmampuan seseorang membuat mereka melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan, kriminalitas. Selanjutnya ada tindakan kriminal atau kejahatan. Nah, sebagai contoh yang viral itu sekarang ini. Anggota gangster di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi lantaran menganiaya 3 warga yang tengah nongkrong di sebuah warung kopi. Dari rekaman CCTV, gangster ini menyerang secara membabi buta di kawasan Pitara, Pancoran Mas. Nah, tindakan kriminal atau kejahatan ini yang sekarang itu sedang hangat dibicarakan ya tentang gangster. Gangster banyak terjadi di kota-kota besar. Alhamdulillah kalau di kita kan nggak ada ya. Tapi selain gangster, apalagi sih yang menjadi kejahatan, yang termasuk kejahatan? Apalagi sih? Begal, terus mencuri, apalagi? Yang termasuk kejahatan? Pembunuhan, dan lain-lainnya masih banyak. Penyebaran hoax atau berita palsu di dunia maya. Pernah nggak kalian termakan berita ini? Makanan yang mudah terbakar positif mengandung lilin. Jadi ada video yang di videonya itu ada kerupuk misalnya ya atau kue, terus dibakar, terus terbakar ya. Wah itu berarti palsu katanya. Itu berarti terbuat dari lilin. Pernah nggak kalian baca itu? Pernah ya? Nah, padahal itu bohong, itu hanya berita palsu. Faktanya, BPOM itu memberikan penjelasan bahwa produk pangan yang menyala atau terbakar itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu terbuat dari lilin. Karena makanan yang kering atau kadar airnya rendah, terutama kerupuk kan ya, kerupuk kan nggak basah gitu. Kemudian kue misalnya kue crackers dan lain-lain, memang itu akan menyala jika disulut dengan api, bukan terbuat dari lilin. Bahkan masyarakat penyebaran dalam bentuk kue. Kalian tahu ini disebutnya gaya apa? Cepet sih. Bukan. Ini tuh gaya anak-anak punk. Yang rambutnya kayak gitu yang ada di daerah perkotaan. Pakai dalam bentuk gaya gitu. Karena harusnya nggak seperti ini ya. Ya kayak gini lah. Ya lo ganteng-ganteng yang laki-laki. Kalau gini terlalu ekstrim. Ada lagi moving ataupun moving. Pernah nggak kalian berada di posisi teteh ini? Pernah. Di saat teman-teman kalian di kantin lagi makan bareng, melihat ke sini main HP, kalian di sini main game, ketawa sendiri, yang itu juga. Kita harus gimana? Sedih kan ya? Pasti kalian merasa dikacangin nih, aku boleh nih. Nah ini ada istilahnya yaitu consuming. Jadi maksudnya orang itu terlalu sibuk dengan
gadgetnya gitu, sampai bukannya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita bendera apakah ini? Ya, ini adalah bendera pelangi. Bendera pelangi itu sebagai simbol LGBT. Kalian tahu nggak? Enggak. Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi kalau sudah ada dikibarkan bendera pelangi bisa di kelas ini, berarti tandanya di sini ada LGBT. Dan mungkin kaliannya ya udahlah nggak apa-apa LGBT kayak gitu ya. Jadi diskusi dulu yuk Besti. Sekarang kan kalian duduknya sudah berkelompok. Silakan perwakilan kelompoknya maju untuk mengambil LKPD. Petunjuk pengerjaannya. LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Kemudian pilih satu masalah yang ada dalam perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Itu kan bentuknya pohon ya. Silakan kalian itu lihat bentuknya pohon. Bagian tengah diisi dengan contoh penyimpangan. Misalnya begal atau gangster, misalnya tulis yang ada di tengah tuh gangster. Kemudian bagian akar diisi dengan penyebab permasalahan tersebut. Karena di bawah kan akar tuh di bawah biasanya kan kelihatan. Nah, itu apa penyebabnya? Kalau yang bagian atas, yang bagian ranting diisi dengan dampak dari penyimpangannya. Apa aja sih dampak dari penyebab yang di bawah, yang akar ya. Jadi akarnya itu kalian mau tampilnya apa? Ya, penyimpang apa? Kalian mau apa tampilnya? Kalau sudah ada nanti tuliskan di sini contoh penyimpangannya apa, penyebab terjadinya penyimpangan di sini itu karena apa sih? Tuliskan di sini 1, 2, 3. Dampaknya tulis di sini. Yang kebalik ya. Ini penyebab, ini dampak. Karena dampaknya kelihatan. Kalau akar kan nggak kelihatan ya sama kita kalau pohon. Nah, penyebabnya nggak kelihatan sama kita. Tapi kalau ranting itu kelihatan, itu dampaknya. Ya. Oke, diskusikan. Gimana kelompok 5? Sudah ada? Sudah, Bu. Mau apa? Penyebaran hoax. Oh iya, penyebaran hoax ya. Apa hoax? Hoax. COVID. Apa penyebaran COVID? Oh iya, yang katanya mengisikan di sini ya. Coba tuliskan di sini. Nanti yang di bawah berarti diisi sama penyebab kenapa bisa sampai terjadi penyebaran berita palsu nih. Dampaknya di sini, dampak dari penyebarannya gimana gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan angkat tangan aja ya. Kelompok 4 mau apa yang diambil? Begal, tulis di sini begal. Penyebab begal apa? Ya, kurangnya ekonomi, bisa ditulis di sini. Nanti kalau kata-katanya misalnya kayaknya kurang kuat, boleh harus ya. Kalau dampak dari begal, apa yang kita rasakan? Gara-gara begal nih. Resah. Tertekan. Kenapa tertekan? Iya kan. Oh iya, jadi tidak bisa keluar malam misalnya. Jangan yang tertekan. Jadi tidak bisa keluar malam misalnya. Tujuannya apa? 3 tujuannya. Kalau ada yang menanyakan, katakan. Kelompok 3 ya. Apa yang ada? Minggat dari sekolah. Pernah lihat nggak sih yang minggat dari sekolah? Sering ya. Kenapa penyebabnya? Malas sekolah, malas belajar, ingin pulang cepat. Nah, betul. Nah, dampaknya ketinggalan
ketinggalan pelajaran, merdeka, terus masih banyak. Pilih 3 aja ya, yang paling pas soalnya. Pilih nanti dituliskan di sini ya. Kamu berapa dua? Apa materinya kamu dua? Oh, LGBT. LGBT itu apa sih? Menyukai sesama jenis. Iya, menyukai sesama jenis. Ada yang perempuan dan perempuan, ada yang laki-laki dan laki-laki. Bahkan dua-duanya senang ya. Perempuan senang, laki-laki senang juga. Kalau penyebabnya apa? Iya, penyebab yang ini ya, yang bahwa salah pergaulan, konflik keluarga. Ya, kalau dampaknya terus apa lagi? Cukup pilih 3 aja ya, kan pasti banyak, tapi kalian pilih 3 aja, nanti tambahin di sini ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 materinya apa? Kasus narkoba. Yang kalian tahu siapa artis yang kena narkoba? Siapa? Oh iya betul, siapa sih tadi sebutin? Ya Rizky Najar ya. Penyebabnya apa? Kenapa sih artis terjerat kasus narkoba? Memiliki banyak uang dan kemudahan akses. Agar tidak malu mengurangi capek tidak gerak. Agar tidak malu mengurangi capek tidak grogi. Oh, pakai koma dong jadinya. Ya beda. Kalau dampaknya apa? Rehabilitasi. Betul lagi berarti ya belum ya. Silahkan didiskusikan lagi. Kalau sudah selesai atau ada yang mau ditanyakan, sudah itu ya, angkat tangannya. Yang sudah mengonsumsi narkoba tidak bisa sembuh dari sudah beres semuanya? Sekarang kita akan presentasi. Nah, saatnya presentasi, silakan kalian perwakilan aja ya. 2 orang per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan salah satu contoh penyimpangan sosial. Kami mengambil contoh yaitu penyebaran hoax tentang penggunaan hoax. Penyebabnya yaitu yang pertama teknologi yang semakin canggih, yang kedua masyarakat sudah percaya dengan berita yang tersebar di media sosial, yang terakhir keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hoax. Adapun dampak-dampak yang diakibatkan dari hoax ini adalah pemahaman menjadi salah di masyarakat, beresikonya terburuk keadaan, dan ancaman penjara bagi orang yang menyebarkan berita tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa orang tersebut ingin mengadakan informasi misalkan seperti itu? Mengadakan untuk membuat informasi. Saya ingin menjawab, biasanya orang yang mengabarkan berita palsu seperti itu adalah orang yang ingin diakui. Jadi, setiap ada informasi terbaru yang menurutnya menarik, maka dia akan menyebarkannya tanpa menyelidiki bahwa berita itu benar atau salah. Jadi, orang yang melakukan itu menyebarkan hal tersebut karena ini dianggap baru oleh orang lain, sehingga orang lain menganggap dirinya sangat kekinian karena baru tahu informasi yang baru.
Cukup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami mengambil contoh feminisme di Citayam Fashion Week. Penyebabnya yang pertama adalah ingin viral, yang kedua ingin berbeda dengan orang lain, dan yang ketiga salah pergaulan. Dampaknya adalah yang pertama dibina oleh dinas sosial, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga dikhawatirkan menimbulkan perilaku LGBT. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai laki-laki yang menggunakan fashion perempuan? Apakah mereka mendukung atau tidak? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagian besar masyarakat sangat tidak setuju karena layaknya seorang laki-laki berpakaian laki-laki, bukan memakai pakaian seperti perempuan, apalagi sampai memakai sepatu rok. Perilaku tersebut sangat tidak baik terutama bagi dirinya sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses diskusi sampai presentasi kelompok 1 dan sampai kelompok 6 ya. Tadi alhamdulillah sudah bagus. Pada proses diskusinya pun tidak banyak lah dari kalian yang malah main HP, malah main game, tidak ada gitu ya, alhamdulillah. Semuanya sudah mulai fokus ke diskusi, meskipun ada yang mungkin belum terlalu aktif ya dalam memberikan ide-idenya. Tadi juga pas presentasi kalian sudah mencoba berani, ada yang biasanya belum presentasi tapi sekarang dia memberanikan diri untuk presentasi, itu sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian dari presentasi yang tadi, kita akan melakukan sebuah permainan. Permainannya apa sih Bu? Nah, permainan itu adalah ular tangga. Kalian pernah main ular tangga? Nah, sudah biasa berarti ya. Bedanya ukurannya aja, di sini ukurannya agak sedikit jumbo. Siapkan satu orang perwakilan dari kelompoknya untuk menjadi pion, ya. Nanti kalian lempar dadu setiap kolom ada pertanyaan terkait dengan dia. Jadi ibu kasih tahu dulu ya, tunjuk ya. Lihat di sini kan udah ada dadu. Nanti kalian lempar dadu, bisa nomor 6, nomor 1 kalian ke sini sesuai angkanya seperti biasa. Tapi pas kalian injak A misalnya, nanti ibu kasih di sini gambar kodenya A. Ini termasuk penyimpangan apa ya? Terus kalau kalian bisa ke sini, tepuk tangan 3 kali, kalian ikutin. Pokoknya semua yang ada harus diikuti instruksinya ya. Misalnya maju 3 kotak sambil lompat 2 kaki, ya harus lompat. Kalau disuruh 10 kurangin 5, berarti harus dijawab berapa ya? Silakan berkelompok mana yang bisa ya gitu ya, biar sekalian. Kelompok 1 dulu silakan, boleh mengambil dadu. Ambil dadu lempar. 6, maju 6 dulu. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Maju 5 kotak. Maju. 3, 4, 5. Silakan duduk. Ya kelompok 2. Lepas. Kelompok 2, ini ya kelompok 2. Lepas kemudian kasih tahu namanya, nanti kalian jadi itu masuk ke sini. Iya, gambarnya ini. Apakah ini termasuk perilaku menyimpang? Termasuk bentuk yang
Iya, kriminal ya. Yang lain ini maksudnya kemana? Kriminal. Ya, kriminal karena ini kasusnya kasus pembunuhan berencana ya. Jadi maksudnya ke kriminal. Terus kita lihat kelompok 3 nih jadinya. Apa? Ya begitu kayak gitu. Apa? Nanti ya di situ ya. Jangan ke atas. Kelompok 3 gambarnya adalah ini yang tadi sempat dibahas sama kelompok. Ini ya gambarnya ya. Apa jawabannya? Ini masuk ke perilaku menyimpang nggak? Ya, masuk. Ke bentuk yang mana? Ya, gaya hidup. Kenapa gaya hidup kira-kira ya? Fashion, ya fashion tapi yang tidak sesuai sama aturannya ya. Kayak tadi laki-laki tapi fashionnya berubah, pakai sepatu tinggi yang tinggi. Silakan kelompok 4. Semoga nggak pakai. Maju 5 langkah. Oke, duduk di situ berdua, jangan gibah ya. Kelompok selanjutnya yuk, ya udah situ aja. Biar gak maju cuma di situ doang. Tangan di pinggang, terus tengok ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Tangannya 2 kali ke kiri. Cabut. Udah, kamu coba mana? Coba. Dua. Ya. Ya, apa itu tulisannya? Maju 6 kotak, mundur 4 kotak. Kotak ada di kotak mana? Maju di mana? 4. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5 ini ya? Kelompok 5. Pertanyaannya adalah apa ini? Apa jawabannya ini termasuk mana? Penyimpangan seksual. Kasusnya apa? Contohnya. Ini kan ada laki-laki dan laki-laki ya. Itu termasuk apa? Iya, apa gitu ya? Jawabannya selain itu deh. Silakan selanjutnya. Oke, cukup sekian dulu ya. Gak usah harus ada yang sampai 100 karena memang ini kan untuk melihat kemampuan kalian, bukan untuk kompetisi siapa yang paling baik ya. Terima kasih. Silakan Oke, tadi kita sudah ada pengantar dari Ibu sedikit, kemudian ada diskusi, presentasi, bahkan tadi sampai permainan ya. Sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau coba menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan dikit. Ya, yang bisa kita simpulkan pada hari ini adalah kita telah mempelajari ke-6 apa?
bentuk penyimpanan. Yang keenam bentuk penyimpanan, yang pertama adalah kasus narkoba pada habis, yang kedua LGBT, yang ketiga minggat dari sekolah, yang keempat begal, yang kelima penyebaran hoax, dan yang keenam feminisme di Citayu tersendiri. Ya, itu ya yang sudah kita pelajari hari ini dari semua kelompok yang sudah ditampilkan juga di depan. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini sama ibu? Yang kasih, yang apa ya itu mager kalian, sama yang itu enggak ada ekspresi, enggak ada ekspresi. Yang mana? Asik-asik. Coba siapa yang mau mendeskripsikan asik-asik itu gimana sih pelajaran? Oke, bisa. Jadi pembelajarannya itu menyenangkan, tidak bosan, ada permainan juga. Asik-asik. Terima kasih. Nah, evaluasi sekarang pengetahuannya ya. Evaluasi melalui kuisis post test. Kan tadi kita sudah ya melakukan pretest. Ada nilainya yang masih di bawah-bawah tuh yang merah-merah. Sekarang kita coba setelah Ibu berikan penjelasan, apakah kalian meningkat nilainya apakah tidak. Silakan dibuka lagi HP-nya. Silakan masuk ke kuisis. Silakan kalian isi itu untuk remedial kalian. Kalau pengayaan untuk kalian yang sudah 100 atau di atas KKM, silakan kalian baca lagi materi tentang pengendalian sosial, gitu ya. Nah, materi pertemuan untuk minggu depan adalah pengendalian sosial. Jadi tadi yang sudah pengayaan udah tahu, udah ada sedikit gambaran apa sih pengendalian sosial. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita untuk hari ini beres, selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, bagi ibu juga. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti ibu tutup pembelajaran sosiologi kita hari ini. Assalamualaikum.